Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 3 November 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, setelah melalui penjurian ketat, akhirnya 3 kelurahan dinobatkan menjadi yang terbaik dalam Benyamin S. Award 2025. Kelurahan Seripi, Jakarta Barat menjadi kelurahan terbaik untuk kategori kelurahan paling nyaman, sementara Kelurahan Setu, Jakarta Timur menjadi yang terbaik di kategori indah, dan Kelurahan Glodok, Jakarta Barat dinobatkan sebagai kelurahan terbaik untuk kategori sejahtera. Selain menjadi apresiasi terhadap seniman Betawi Benyamin Sueb, ajang ini memotivasi masing-masing kelurahan untuk memberikan layanan serta membangun wilayahnya lebih baik. Kemudian informasi dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BB POM Jakarta berhasil menyita 9.000 lebih obat ilegal dengan nilai ekonomi mencapai 2,7 miliar rupiah. Obat yang disita terdiri dari obat lokal maupun obat bahan alam impor yang belum memiliki izin edar. Peredaran sediaan farmasi ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan bisa dikenakan pidana penjara maksimal 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta akan membentuk film commission dan ditargetkan sudah bisa berjalan pada 2027. Lembaga ini berperan mengurus segala aspek industri film, mulai dari perizinan hingga penyiapan lokasi. Dengan adanya pengembangan industri kreatif film yang terstruktur akan membantu Pemprov DKI memenuhi salah satu komponen dalam indeks kota global, yakni aspek budaya. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau Peparpenas ke-11. Tidak hanya memberikan semangat kepada para atlet, Pramono juga menggratiskan tiket masuk objek wisata yang dikelola Pemprov DKI Jakarta. Pembukaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-17 dan Pekan Paralimpik Pelajar Nasional atau Peparpenas ke-11 di Jakarta International Velodrome berlangsung meriah. Ajang bergengsi bagi atlet belia ini akan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 1 hingga 10 November 2025. Dalam sambutan pembukaannya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan semangat untuk bisa berprestasi kepada para atlet. Selain itu, ia juga menggratiskan atlet dan ofisial masuk ke tempat wisata dalam pengelolaan Pemprov DKI seperti Taman Impian Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan, dan Monas. Para atlet gratis untuk melihat beberapa tempat yang ada di Jakarta. Termasuk kalau mau naik Monas, lihat Monas ke atas. Dalam kesempatan ini sebagai Gubernur Jakarta, saya mengundang saudara-saudara untuk bisa melihat Jakarta dari atas Monas dan gratis nanti busnya akan disiapkan. Popnas tahun ini diikuti 38 provinsi dengan 5.000 lebih atlet bertanding dalam 23 cabang olahraga. Sementara Peparpenas melibatkan 600 lebih atlet disabilitas. Pramono berharap Popnas dan Peparpenas ini menjadi batu loncatan untuk mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Jakarta kini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang seluruh kelurahannya lengkap dengan fasilitas pos bantuan hukum atau Posbankum. Dengan fasilitas ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan warga Jakarta, khususnya masyarakat kecil, akan mendapatkan bantuan hukum gratis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Hukum menguatkan akses keadilan bagi masyarakat rentan dengan mendirikan pos bantuan hukum atau Posbankum di 267 kelurahan di Jakarta.
Peresmian pembentukan Posbankum Kelurahan ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan para wali kota serta kabupaten di Balai Kota Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Posbankum Kelurahan melengkapi infrastruktur yang ada di Jakarta untuk masuk ke jajaran atas kota global. Maka saya akan minta kepada semua kelurahan kita untuk membuat Posbankum ini betul-betul efektif berjalan di lapangan. Posbankum ini akan melengkapi infrastruktur yang ada di Jakarta dan mudah-mudahan ini akan membuat Jakarta betul-betul siap menjadi kota global. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Adgas mengatakan, Posbankum Kelurahan sebagai langkah memberikan kemudahan akses layanan hukum untuk masyarakat. Sebagai kota global, dan itu sudah tercantum di dalam undang-undang tentang provinsi daerah Provinsi DKI Jakarta, itu adalah tantangan sendiri. Kita berusaha untuk memberi akses kepada semua masyarakat. Kita membantu Pak Gubernur untuk memberi akses keadilan lewat satu forum yang kita sebut dengan Posbankum. Menurutnya, Posbankum ini akan menjadi model gotong royong untuk mewujudkan keadilan bagi kaum rentan. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta mengundang seniman dan grup kesenian untuk menampilkan karya terbaik di panggung budaya ibu kota. Dengan menunjukkan kreativitas dalam seni Betawi, Nusantara atau kontemporer, warga Jakarta berkesempatan mendapatkan honor hingga 16 juta rupiah. Jangan terlewatkan, batas pendaftaran hingga 5 November 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link bit.ly/opkalpentas. Ayo meriahkan ruang terbuka Jakarta dengan seni dan budaya. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa, 4 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Sementara Kepulauan Seribu diperkirakan berawan. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.